Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman. Salam sukses dari Maswar Channel. Dalam kesempatan kali ini saya akan meracik daripada pupuk yang bermerek atau bermerekan eco farming ya, pupuk eco farming yang diproduksi oleh PT Bandung Inovasi Organik Indonesia. Distributornya Eko Sinergi Teknologi Bandung Indonesia. Jadi pupuk eco farming ini digunakan untuk kalangan sendiri, yang pupuk eco farming ini sendiri adalah pupuk organik yang aktif untuk pencegahan hama tanaman. Jadi pupuk organik aktif dan pencegahan hama tanaman. Jadi tanaman apa saja yang dapat dipupuk oleh pupuk eco farming ini, yaitu dari beberapa jenis tanaman atau hampir semua jenis tanaman bisa dipupuk dengan pupuk eco farming ini. Misalnya padi, sayuran palawija, kedelai, tanaman hias juga bisa, tebu, kacang hijau, kacang merah, buah-buahan, tembakau aren, jambe atau pinang, kelapa sawit, kopi, kurma, dan singkong. Jadi hampir semua tanaman bisa dipupuk dengan eco farming ini. Jadi saya akan meracik eco farming ini, pupuk eco farming ini untuk tanaman kelapa sawit, teman-teman. Nah, ini kelapa sawit. Jadi apa saja yang harus dilakukan dari tahap awal dari kita membeli sampai akan digunakan. Ini membeli pun saya tidak melalui ini, teman-teman, tidak melalui planningnya orang itu, tapi saya beli, ada orang nggak mau menggunakan lagi atau tidak mengikuti member lagi, jadi beli aja lah pupuk itu, bisa untuk pupuk apa aja. Mas kan punya kebun sawit katanya. Jadi Maswar Channel akan meracik pupuk eco farming ini yang akan digunakan untuk pemupukan kelapa sawit ala Maswar Channel. Jadi mungkin bisa-bisaannya Maswar Channel, mungkin begitu. Dan ada sedikit penjelasan dari pada orang yang memberikan pupuk ini atau menjual pupuk ini kepada saya. Satu tabung kecil ini bisa digunakan dalam tanaman sawit seluas 1 hektar. Jadi pupuk di sini berupa padatan, bubuk serbuk padatan yang seperti stik, teman-teman. Jadi di sini juga harus dilakukan, yaitu penggerusan atau pengikisan yang kiranya mudah larut ke dalam air. Jadi pupuk di sini harus dilarutkan dengan air dulu, teman-teman. Jadi
sebelum kita gunakan ke media atau ke kebun kita, ke tanaman sawit yang akan saya pupuk, saya akan larutkan ke dalam air yang saya masukkan ke dalam botol kurang lebih 1 liter. Jadi satu tabung eco farming ini, satu botol pupuk eco farming ini saya larutkan ke dalam air sebanyak 1 liter. Jadi 1 liter ini supaya bisa cukup 1 hektar, saya mungkin akan menggunakan nantinya satu cap tangki semprot itu sebanyak 100 cc. Jadi dosisnya hampir sama dengan waktu kita menyemprot membasmi rumput. Jadi kalau di sini saya hanya akan melarutkan saja ke dalam air. Jadi kita harus mengikisnya teman-teman dengan cara menggunakan pisau atau alat yang kiranya bisa digunakan untuk mengikis ini teman-teman. Sambil mengikis ya teman-teman jangan lupa untuk mensupport daripada Maswar Channel dengan cara mensubscribe, like, dan komen teman-teman, agar supaya channel daripada Maswar Channel lebih berkembang dan dapat memberikan inovasi, maksud saya informasi daripada pengalaman Maswar Channel. Jadi ini dikikis terus teman-teman sampai betul-betul halus, agar supaya mudah dimasukkan ke dalam botol yang berisi air teman-teman. Jadi kita petani sawit ini pupuk apa saja bisa digunakan agar supaya batang daripada sawit kebun kita bagus, subur, dan kalau sudah bagus subur tentu dia akan berbuah teman-teman. Nah, jadi di sisi lain pupuk eco farming ini katanya bisa merubah daripada sawit yang berbuah cengkeh. Jadi di sini saya akan mencoba buktikan apa betul pupuk eco farming ini bisa merubah daripada sawit yang berbuah cengkeh. Masukkan teman-teman. Jadi ini kita masukkan dulu baru dilarutkan ke dalam air. Botol ini kita isi dengan air.
Jadi setelah kita masukkan ke dalam botol, kita isi air kurang lebih 1 liter. Jadi kurang lebih segini teman-teman. Ini botol air minuman berkarbonasi yang kurang lebih 1 liter, 1,5 liter. Jadi di sini 1,5 liter. Jadi di sini kurang lebih. Setelah dicampur dengan air, ini bagusnya didiamkan minimal selama 1 hari untuk menghidupkan kembali daripada mikro yang dapat menyuburkan tanah. Jadi kalau sudah dicampur begini, lebih lama lebih bagus dia di dalam air, paling tidaknya selama 1 bulan ini masih bisa digunakan, dan mungkin akan lebih bagus lagi kalau lebih lama disimpan di dalam air. Mungkin itu aja dulu teman-teman Maswar Channel. Sekali lagi jangan lupa untuk supportnya, mensubscribe daripada Maswar Channel dan menekan tombol like apabila ada manfaat daripada informasi pengalaman Maswar Channel. Sekiranya ada pertanyaan bisa komentar di kolom komentar. Mungkin cukup segitu dulu. Salam sukses dari Maswar Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.